Sabtu 20 November 2021 kemarin tentunya menjadi hari yang paling membahagiakan bahkan tidak terlupakan bagi Atta Halilintar. Dirinya baru saja mendapat kejutan pesta ulang tahunnya ke-27 dari istri tercintanya Aurel Hermansyah yang begitu megah dan meriah. Bertemakan James Bond dengan dress code serba hitam dan juga putih. Lantas, seperti apa Atta yang tidak menyangka Aurel telah mempersiapkan pesta kejutan super mewah di sebuah hotel ternama hingga dihadiri tamu-tamu artis ternama dan bahkan menghadiri konser dari Kakak Slank. Dan seperti apa pula momen ulang tahun ke-27 ini menjadi ulang tahun pertama bagi Atta setelah menjadi seorang suami dan sebentar lagi akan menjadi seorang ayah. Tak hanya pesta kejutan yang begitu mewah dan juga meriah, Atta pun rupanya banjir hadiah mewah dari istri tercinta dan sang bunda, yaitu jam tangan bermerek dengan harga miliaran rupiah, serta hadiah mobil mewah dari sahabat dan rekan bisnisnya. Lantas, seperti apa pula hadiah lainnya yang super anti-mainstream, yaitu ucapan selamat ulang tahun yang dipasang di New York Times Square oleh Crazy Rich Surabaya. Tapi, di tengah kebahagiaan momen ulang tahunnya, justru terselip kesedihan yang dirasakan Atta lantaran sudah 2 kali berulang tahun tanpa adanya kehadiran orang tua hingga Atta pun rindu akan peluk dan cium dari ibundanya. Bagaimana Atta akan mengobati kerinduannya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. ...20 November 2021 kemarin memberi kebahagiaan yang tidak terlukiskan bagi seorang Atta Halilintar. Selain mendapat surprise dari orang-orang terdekatnya tepat di jam 00 berupa kue ulang tahun hingga kado dari keluarga The Hermansyah dan tim YouTube-nya. Di malam harinya, Atta mendapatkan kejutan tidak terduga dari Aurel Hermansyah berupa pesta ulang tahun yang begitu mewah dan meriah bertemakan James Bond dengan para tamu mengenakan busana bernuansa putih dan hitam. Bak perhelatan acara penting selain dihadiri keluarga yakni The Hermansyah dan The Lemos, pesta ulang tahun Atta kali ini pun dihadiri oleh pejabat, pengusaha, dan para selebriti ternama. Tak sampai di situ, ulang tahun Atta itu pun dimeriahkan dengan adanya konser musik dari Kakak Slank, hingga suasana pesta ulang tahun Atta itu pun begitu berkelas. Kemarin memang karena kebetulan saya langsung di DM sama Aurel atau Loli ya, jadi ya sudah, karena memang beliau DM saya dan istri, ya mau nggak mau kita akhirnya nggak enak kan, kita datang juga akhirnya. Seperti itu. Jadi kalau Mas Atanya apakah tahu apa enggak, itu surprise. Loli, Aurel yang punya ide. Karena kita mengikuti aja ya, kita mengikuti panitia aja. Jadi ya sudah, kita mempersiapkan. Karena sebelumnya ada brief, jadi temanya memang James Bond. Kemarin ada dari Rizky Bilar sama Lesti juga ada. Terus ada juga dari Indra Kents, ada juga dari Pak Bamsud, ada juga dari Arafi, ada juga dari Milen, ada dari Lucinta juga ada kemarin.
banyak sekali sih. Kemarin yang datang juga ada pengusaha. Jadi kalau kemeriahnya kemarin kan memang untuk kemeriahan nggak yang meriah yang sampai rame desek-desekan, nggak kan. Memang kan kita masih dalam PPKM ya sekarang, jadi prokes tetap kita jaga. Jadi memang sebenarnya kemarin tetap dibatasi juga. Jadi mejanya juga nggak full kemarin sebenarnya. Cuma tetap untuk sekarang kan kita anggap itu meriah. Jadi meriahnya ya istilahnya karena banyak nama-nama besar yang datang. Merayakan ulang tahun dikelilingi oleh orang-orang yang disayanginya memang membuat wajah Atta Halilintar berhias kebahagiaan. Sebagai anak muda yang baru berusia 27 tahun, ia telah memiliki semuanya. Selain karir yang bersinar dan banyak pendapatan di bidang bisnis, Atta juga seorang konten kreator ternama di Asia dengan subscriber lebih dari 28 juta. Bukti keberhasilan lainnya, ia sudah memiliki deretan mobil-mobil mahal di garasi rumahnya hingga kini tengah menuju proses pembangunan rumah mewahnya yang hampir selesai. Ulang tahun kali ini juga merupakan ulang tahun pertama Atta setelah menjadi seorang suami dan sebentar lagi menjadi seorang ayah. Lantas, seperti apa kebahagiaan Atta di usia barunya? Aduh, aku nggak tahu ini hari ulang tahun yang paling luar biasa menurut aku karena kayaknya komplit gitu semuanya ya. Hadiah pertama dapat anak. Amin. Pertama dapat istri, sorry. Hadiah pertama dapat istri, baru dapat anak. Terus sekarang anak dong. Itu kan yang nggak ada harganya, priceless. Tapi aku di sini yakin, aku tuh dulu suka aja ngasih orang hadiah. Ya maknanya harus apa ya, lebih banyak bersyukur, lebih belajar untuk jadi lebih baik, belajar untuk bisa jadi apa ya, ayah nanti untuk anak perempuan apalagi ya. Ya banyaklah makna umur 27 ini menurutku sangat luar biasa karena aku udah tua, jadi aku baru ingat aku udah 27 tahun gitu ya. Dulu kelihatan masih muda, sekarang udah 27 tahun dan ini menurutku udah siap jadi papa kan? Insya Allah siap jadi papata. Yang belum dicapai itu adalah mungkin apa ya, kalau aku sekarang nggak terlalu berambisi apa-apa sih ya, tapi lebih kayak pengen lebih bermanfaat aja buat masyarakat, buat orang banyak. Kan musuh terbesar itu adalah diri sendiri ya. Jadi mungkin pengen sholatnya lebih tepat waktu, lebih bangun subuh, lebih teratur hidupnya, lebih nggak lupa makan. Aku kan sampai asam lambung, sampai mah gitu kan biasanya. Ya banyak lah, karena sekarang mungkin pekerjaan juga nggak terlalu ambisi lah. Usia 27 tahun dilewati Atta dengan kebahagiaan dan merayakannya dengan pesta super mewah. Selain itu, banjir hadiah mewah pun mengalir untuk Atta. Seperti apa kebahagiaan Atta mendapatkan kado jam tangan dari Aurel yang memiliki harga miliaran hingga kado mobil mewah dari sahabatnya. Apa kado anti mainstream yang diterima Atta? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saya Citra Kirana, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Kado terbaik bukanlah dilihat dari harganya, namun dari ketulusan sang pemberi. Ya, hal itulah yang seolah melekat pada diri Aurel Hermansyah, istri dari Atta Halilintar. Mengetahui seumur hidup sang suami tidak pernah mendapatkan kado sebuah jam tangan, di momen ulang tahun Atta kali ini, Aurel pun mempersiapkan kado spesialnya untuk Atta berupa jam tangan. Hingga tidak tanggung-tanggung, jam tangan itu pun memiliki kisaran harga miliaran rupiah.
Ya, sungguh mencengangkan lagi ataupun lagi-lagi mendapat kado mewah dan berkelas seperti kado sebuah mobil dengan harga fantastis dari sahabat dan juga rekan bisnisnya Putra Siregar. Maka seperti inilah Atta yang masih tidak menyangka dirinya terus kebanjiran hadiah mewah seperti sebuah mobil berwarna putih dengan pita merah besar yang ia perlihatkan kepada tim intens investigasi berikut ini. Istriku juga ngasih jam. Bunda kemarin ngasih jam, ya Allah. Ini dari siapa nih? Ini dari istriku, makanya langsung aku pakai. Nggak pernah dapat kado jam seumur hidup, nggak pernah dapat kado mobil seumur hidup. Di ulang tahun ini dapat semuanya. Ini ngasih mobil ini luar biasa, guys. Pertama kali di seumur hidupku aku dikasih mobil. Nggak ada angin, nggak ada hujan nih, brother saya. Sederhana sih, sederhana. Pertama, Bang Atta emang suka mobil ya, suka mobil gitu. Kayak pasti namanya orang berulang tahun kita berusaha apa yang dia sukai kan, gitu. Lalu yang kedua, sebentar lagi kan bakalan ini ya, mudah-mudahan lancar persalinannya, punya bayi. Terus kebetulan saya juga waktu itu menggunakan mobil ini nyaman banget gitu untuk keluarga. Jadi saya rasa pasti ini bermanfaat. Wah, aku shock banget. Aku hari ini 3 kali shock. Shock banget aku. Nggak, dari malam udah shock, tapi yang pagi ini bener-bener shock gitu. Memang brother saya ini, saya luar biasa. Memang bener-bener orang baik. Pemirsa intens investigasi. Selain Atta yang kebanjiran kado-kado berupa barang-barang mewah, rupanya ada salah satu kado yang beda dan anti mainstream yang diperoleh Atta dari Crazy Rich Surabaya, Tom Liwafa. Ya, tepat di hari ulang tahun Atta, Tom Liwafa menghadiahkan sahabatnya itu berupa ucapan ulang tahun dengan bentuk video motion grafik foto-foto Atta yang terpajang di New York Times Square, Amerika Serikat. Lantas, apa yang menjadi alasan Crazy Rich Surabaya ini memberikan kado yang beda dari orang kebanyakan hingga jika dinilai biayanya pasti tidaklah murah dan prosesnya pun rumit? Ya, jadi kemarin kebetulan ya alhamdulillah karena memang saya ada koneksi yang bisa menayangkan di Times Square. Jadi saya request kemarin udah dipersiapkan 1 minggu sebelum ya, bahkan mungkin 10 hari. Jadi saya request apakah bisa mengucapkan ulang tahun di Times Square yang di situ secara spesifik di Thomson Road ya. Ternyata di ACC bisa dan alhamdulillah bisa tayang gitu loh. Jadi mungkin ini menjadi kado ulang tahun yang anti mainstream, ditampilkan video ya kan, ada semacam kayak video motion grafik, jadi ditayangkan di situ. Kaget ya kan, kaget lah pasti. Kayak istilahnya kalau misalnya kita hadiah ulang tahunnya di Indonesia kan mungkin sudah pernah dan beberapa kejadian, tapi kalau sampai di Times Square ini kan ini kan sesuatu yang unik sekali menurut saya dan dikenang seumur hidup. Banyak sekali prestasinya beliau. Nah, tentunya ini adalah hal yang bisa membuat untuk kenang-kenangan yang susah untuk dilupakan. Jadi ya sudah sepatutnya karena dia sudah go internasional ya kita kadonya harus internasional. Jadi pada waktu Aurel pertama kali ini beneran, iya serius beneran ini. Ini beneran iya serius kan saya ada kirim beberapa video dari beberapa angel kan. Jadi beneran ini memang terjadi di sana dan bisa dilihat secara live juga kemarin. Kemarin kebetulan itu 2 hari, 2 hari aja. 2 hari dari hari tanggal 19 sampai tanggal 20. Itu makan biayanya ya lumayan. Ya tapi ya kita secara kalau buat kado sahabat lah kita nggak usah dihitung lah. Saya sama Atta juga ini bukan first time juga kan. Saya dulu juga pada waktu berkunjung ke tempat dia, saya kan juga ada sedikit beberapa hadiah. Biasanya tuh selalu apa-apa tuh ngasih kado orang, nggak pernah dapat kado yang bagus-bagus gini. Kalau ngasih kado istri, ngasih kado orang tua, adik-adik, ngasih tahu kado tim-tim, biasanya gitu. Tapi nggak tahu di tahun ini kayaknya Allah balas berlipat-lipat. Banjir hadiah mewah mengalir untuk Atta yang sedang berulang tahun. Di tengah kebahagiaan momen ulang tahunnya, seperti apa Atta yang justru merasakan kesedihan lantaran sudah 2 kali berulang tahun tanpa adanya kehadiran orang tua. Benarkah dalam waktu dekat
Atta akan segera menjumpai keluarganya tersebut. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wajah bahagia memang tak bisa ditutupi oleh Atta Halilintar ketika merayakan pertambahan usianya. Selain perayaan mewah yang dibanjiri tamu publik figur, Atta pun mendapatkan kado-kado bernilai fantastis dari istri, keluarga, hingga sahabat-sahabatnya. Meski begitu, kebahagiaan Atta seolah belum lengkap, di mana tidak adanya kehadiran ayah dan ibu serta adik-adiknya yang kini tinggal di Malaysia. Atas kerinduannya itulah, Atta pun mengaku kangen akan kehadiran keluarganya, di mana sudah 2 kali dirinya berulang tahun tanpa adanya orang tua yang selalu mencium dan memeluknya di hari spesialnya itu. Iya, aku kangen banget. Aku ini udah ulang tahun kedua tanpa orang tua, dan karena aku tuh terbiasa hidup bareng-bareng gitu. Jadi pas ulang tahun tuh kayak nggak ada mereka. Nggak ini rasanya, hati tuh kayak gimana gitu ya. Dari dulu tuh ulang tahun selalu ketemu keluarga. Karena kalau ngomongin mama kan kita kangen banget lah aku sama mamaku gitu. Kalau hari ulang tahun biasanya meluk, cium. Untuk itu, demi bisa mengobati kerinduannya dengan bertemu orang tuanya, Atta pun berencana akan mengajak keluarganya di Malaysia untuk ikut liburan akhir tahun ke Turki bersama dengan keluarga The Hermansyah dan The Lemos. Bahkan, momen liburan ke Turki itu pun akan menjadi momen spesial bagi Aurel, di mana akan bertemu dengan sang mertua untuk pertama kalinya pasca menikah. Kita akan ke Turki, insya Allah di bulan Desember. Dekat Desember, nanti kita akan sampai tahun baruan di sana, dan itu akan pertama kalinya Aurel hamil dan besar, dan akan pertama kalinya ketemu sama mama papaku seumur hidup setelah menikah. Udah booking semua di Bali kita kan gitu, terus kita memutuskan untuk pindah haluan. Kan tadinya harusnya kalau yang ke Bali tuh ada keluarganya Mbak Kade, ada keluarga kita dan keluarga kakak kan gitu. Tapi karena kita pindah haluan nih, mungkin ada yang jadi nggak bisa ikut gitu. Itu sih sedihnya. Jadinya harusnya ngumpul, nggak kumpul semua. Yang ini lebih seru juga. Cuma ya nantilah, jangan aku lah yang ngomong lah. Namanya anak-anak punya keinginan orang tuanya bisa secara visual di dalam dan di luar semuanya baik dan tentram. Jadi memang akan ada banyak kegiatan, jadi bukan hanya liburan ya, tapi kalau liburan ini kan memang udah jadi wacana yang lama sekali. Memang anak-anak tuh pingin bisa mixing sosial lah gitu, artinya bisa kesini bisa kesana. Anak-anak juga mesti sadar bahwa orang tuanya tambah lengkap, tambah lagi ada keluarga Halilintar juga, mungkin belum kesempatan aja untuk ketemu. Jadi kita baru bayangin aja nih kalau liburan ber-70 tuh gimana. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen channel Intens Investigasi.